Pemberontakan PKI Madiun tahun 1548 merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, di mana saat itu bangsa Indonesia baru menginjak 3 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Perjanjian Renville diyakini menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun ini. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin dianggap gagal dalam perjanjian ini. Hasil dari perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, sehingga Amir Syarifuddin dianggap gagal dalam perjanjian ini. Amir Syarifuddin yang saat itu menjadi Perdana Menteri Indonesia dipaksa mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Amir yang sakit hati karena jabatannya diambil alih, kemudian membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Tujuan Amir membentuk FDR tentunya untuk merebut kembali jabatannya yang sudah digantikan oleh Muhammad Hatta. Kesamaan visi dan misi antara FDR pimpinan Amir dengan PKI pimpinan musuh membuat Amir memutuskan untuk bergabung dengan PKI. 18 September 1948, musuh memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. PKI dan FDR menguasai kota Madiun. Mereka memaksa warga Madiun agar ikut PKI dengan ancaman mereka akan dibunuh sampai dikubur hidup-hidup jika mereka menolak. PKI menculik para warga, para santri dan ulama, bahkan pejabat-pejabat daerah semua habis di tangan PKI. Gubernur RM Suryo pun tewas di tangan PKI. Musuh dan PKI-nya menuduh Republik Indonesia lebih condong ke barat. PKI menuduh bahwa Indonesia melakukan pertemuan dengan Amerika dengan tujuan akan menghapus komunis dari Indonesia. Mengetahui hal ini, Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat: ikut Republik Indonesia bersama Soekarno atau ikut negara Soviet bersama musuh dan PKI-nya. Presiden Soekarno mencoba mengambil langkah diplomasi untuk menyelesaikan masalah PKI di Madiun. Presiden Soekarno mengutuskan Malaka yang juga merupakan mantan ketua PKI, namun juga tidak menemui titik terang. Pada akhirnya, pemerintah mengambil jalur militer untuk menumpas PKI di Madiun. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Madiun dikepung dari 2 arah, barat dan timur. Dengan bantuan warga Madiun, operasi militer berjalan dengan baik. 30 September 1948, Madiun berhasil dikuasai kembali oleh TNI. TNI dan warga Madiun melakukan pengejaran terhadap musuh yang melarikan diri ke arah Ponorogo. Musuh tewas tertembak dalam pelariannya di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin yang sempat melarikan diri tertangkap di Grobogan. Amir Syarifuddin akhirnya dijatuhi hukuman mati setelah melalui proses persidangan. Demikian penjelasan singkat tentang pemberontakan PKI di Madiun yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada masa lalu dan bisa memperbaiki masa yang akan datang.